Akan membakar habis surat pemberitahuan penerimaan dari Universitas Qingbei. Kakek yang marah sampai menodongkan pisau ke lehernya sendiri. Mengancam gadis itu. Jika tidak pergi kuliah di Qingbei, dia akan bunuh diri. Gadis itu menyuruh kakeknya meletakkan pisaunya. Para penduduk desa mengira gadis itu telah berubah pikiran. Pisau ini terlalu tumpul. Jika kakek tidak bisa mati dalam sekali tebas, maka akan lebih menderita beberapa hari. Apa katamu? Kalau kakek benar-benar tidak ingin hidup lagi, lompat saja dari gunung belakang sana. Tingginya puluhan meter. Dijamin mati seketika. Kakek tua itu memaki gadis itu sebagai cucu yang tidak berbakti. Duduk di tanah dan mulai meratap histeris. Ayahnya mengambil tongkat hendak memberinya pelajaran. Untungnya saat itu kepala sekolah datang dan menghentikannya. Guru juga heran. Gadis ini adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Dia telah belajar keras selama belasan tahun. Bukankah semua itu demi kesempatan untuk mengubah nasib ini? Kepala sekolah mengira gadis itu khawatir tentang keluarganya. Dia berjanji setelah gadis itu pergi, dia pasti akan menjaga keluarganya dengan baik, tapi gadis itu tetap menolak untuk kuliah. Maafkan aku. Aku telah mengecewakan harapan kalian. Tolong jangan bujuk aku lagi. Aku lelah dan ingin istirahat. Melihat gadis itu begitu teguh, ayahnya sampai berlutut di hadapannya. Memohon agar dia mau pergi kuliah, tapi gadis itu bahkan tidak meliriknya dan langsung masuk ke dalam rumah. Ayahnya menuduh gadis itu tidak hanya mengecewakan dirinya, tetapi juga seluruh warga desa yang telah membantunya. Karena gadis itu tidak berbelas kasihan, maka jangan salahkan ayahnya jika bertindak kejam. Lalu dia menemui kepala desa. Hendak menikahkan putrinya dengan Limazi dari ujung timur desa. Jika gadis itu bisa berubah pikiran tepat waktu, maka masih ada ruang untuk negosiasi. Kalau tidak, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di desa ini, menikah dan punya anak. Keesokan harinya, ayahnya membawa Limazi untuk melamar, menyuruh gadis itu segera mengenakan pakaian pengantin. Kenapa? Karena kamu tidak mau kuliah. Keluarga tidak perlu lagi menanggung satu mulut. Aku sudah menjodohkanmu dengan Limazi. Maharnya 20.000. Mulai sekarang kamu adalah istrinya. Pria bodoh di sebelahnya melihat gadis itu begitu cantik, langsung hendak menyentuhnya. Saat itu, ibu gadis itu yang agak gila maju ke depan memperingatkan si bodoh untuk tidak menyentuh putrinya. Kalau tidak, dia tidak akan segan-segan melawannya sampai mati. Kemudian dia berlutut di tanah, memohon putrinya untuk tidak menikah dengan si bodoh ini. Kalau tidak, nasibnya akan sama sepertinya, hancur selamanya di sini. Kepala desa juga mengambil kesempatan untuk membujuk gadis itu. Asalkan dia mau melanjutkan kuliah, maka pernikahan hari ini dianggap batal. Apalagi gadis itu sangat pintar, setelah lulus pasti akan sukses. Untuk apa menderita seumur hidup di pegunungan ini? Ayahnya menyuruh gadis itu memilih. Apakah pergi kuliah atau menikah dengan Limazi? Aku akan menikah. Apa? Menikah? Aku suruh kamu menikah? Pergi cepat masuk ke kamar pengantin. Ibunya masih ingin mencegah, tetapi ayahnya menyuruh orang mengurungnya di kandang babi. Dan si bodoh mengambil kesempatan untuk mendorong gadis itu ke dalam kamar. Gadis itu tidak menolak, hanya meneteskan air mata dalam diam. Saat itu, kepala sekolah datang bersama wali kota ke rumah gadis itu, mendobrak pintu, dan menarik gadis itu keluar lalu dengan marah menegur penduduk desa. Gadis ini adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi. Beraninya mereka memaksa seorang gadis menikah dengan orang bodoh? Apakah mereka tidak takut dengan jerat hukum? Kamu ini siapa? Berani sekali ikut campur urusan keluarga Li kami. Benar, ini urusan internal desa keluarga Li kami. Tidak ada hubungannya dengan orang luar. Ayo, usir mereka. Saya wali kota Zhao Huaimin. Para penduduk desa langsung terdiam. Dengan serba salah, ayahnya meminta wali kota untuk membujuk putrinya. Mereka terpaksa melakukan ini, juga berharap gadis itu mau melanjutkan kuliah. Wali kota berbalik dan berkata kepada gadis itu untuk tidak takut. Apapun keluh kesahmu, katakan saja padanya, dia bisa membantumu. Gadis itu bertanya dengan ragu kepada wali kota. Apakah Anda benar-benar bisa membantu saya? Agar gadis itu merasa tenang, wali kota langsung memanggil para wartawan. Sekarang, puluhan ribu netizen di kota ini sedang menonton siaran langsung ini. Pasti akan menuntut keadilan untuk gadis ini. Gadis itu melihat dukungan dari para netizen. Akhirnya dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya ingin pergi kuliah. Pak Wali Kota, tidak ada apa-apa. Pak Wali Kota, anak ini sudah mendengarnya. Dia setuju untuk pergi kuliah. Sudah sadar rupanya, aku sudah bilang. Mana mungkin kamu tidak mau pergi ke Qingbei? Itu adalah impian seumur hidup bagi semua pelajar di seluruh negeri. Seharusnya kamu bilang begitu dari awal.
Benar-benar membuat kami takut. Bagus. Bagus, nak. Akhirnya kamu sadar juga, hahaha. Bukannya aku sadar. Ini sudah aku rencanakan sejak lama. Sejak dulu. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Ting-ting, apa yang sebenarnya kamu katakan? Nak, jangan takut. Apapun keluh kesahmu, katakan saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Benar, puluhan ribu netizen mendukungmu. Betul, kita harus percaya pada hukum. Percaya pada keadilan. Alasan aku menolak pergi ke King Bay adalah karena